Hai guys, hari ini kita lagi nyiapin tugas Pancasila. Kita lagi diskusi. Karena kita lagi diskusi guys buat Zoom setelah ini. Zoom kita habis ini tuh temanya kesehatan. Terus dokter informannya itu dokter siapa? Melita. Stay tune guys. Stay tune terus. Buat yang kita lagi diskusi tentang buat Kita lagi diskusi buat pertanyaan yang akan kita tanyain pada Zoom. Kita lagi Guys, sebentar ya, azan dulu. Oke. Oke guys, sekarang kita udah selesai berdiskusi kelompoknya. See you. Oh iya, jangan lupa sampah-sampahnya ya guys. Jangan lupa sampahnya ya guys. Oke, selamat malam Kakak Jojo dan teman-teman. Kenalin, kita dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur. Gua Ayes, yang lainnya. Saya David Tivali. Gua Kayla. Yang pakai background kupu-kupu ada Firna Mariza, dan yang sedikit ngeblur itu namanya Radit. Terus yang agak gelap ini layarnya namanya Hamdan. Oke, salam kenal semuanya. Nama gue Jordan Cipta Bianto. Gue dari Fakultas Medicine Universitas Penuh Nasional Veteran Jakarta. Sekarang lagi tingkat 2, mau semester 4. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Gitu. Terus bisa langsung ke pertanyaan pertama atau Kak Jojo mau menjelasin sesuatu dulu? Jelasin sesuatu dulu aja kali ya. Jadi kita Ya, mau- boleh. Oke. Jadi di sini gue diminta buat education ya, atau narasumber sebagai education. Tadi sempat ditanya mau milih apa, mungkin sekarang yang lagi merebak banget itu kasusnya tentang seksual bebas ya. Jadi di sini gue mau ngasih edukasi tentang sex education, bagaimana kalian sebagai calon-calon penerus bangsa nantinya itu supaya tidak kena pajanan gitu ya. Apalagi sekarang banyak banget kasus LGBT. Jadinya di sini gue mau bakalan ngasih sesuatu materi yang membuat kalian semoga nantinya tersadarkan akan hal ini. Gitu sih. Mungkin bisa langsung ke pertanyaan aja. Oke, boleh pertanyaan pertama? Oke, saya ingin bertanya. Jadi, bagaimana caranya HIV ditularkan melalui hubungan sesama jenis? Karena ya, secara kita tahu, ya LGBT ya bisa menyebabkan HIV ataupun AIDS. Oke, jadi kita pertama itu tadi bagaimana cara bisa tertular ya HIV itu. Jadi kalian tuh harus bisa membedakan pertama itu apa itu HIV atau apakah itu AIDS. Jadi HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi HIV itu adalah suatu penyakit, suatu virus yang membuat orang itu menderita AIDS nantinya. Jadi HIV dengan AIDS itu sebenarnya bukan sesuatu penyakit, tetapi HIV ini adalah sesuatu virusnya, sedangkan AIDS ini penyakitnya. Tetapi untuk menjadi sesuatu yang AIDS itu butuh waktu lama. Gitu. Dan jadi HIV itu, ingat ya, jadi HIV adalah suatu virusnya atau etiologi penyebabnya, sedangkan AIDS itu adalah suatu penyakit nantinya atau immune deficiency syndrome. Jadi sindrom itu adalah sesuatu kumpulan gejala-gejala. Jadi pada orang AIDS nanti itu dia akan mengalami banyak sekali gejala-gejala penyakit seperti orang-orang sakit biasa kayak sumeng-sumeng, terus demam, batuk, flu, itu kayak gitu gejalanya. Terus bagaimana bisa ditularkan melalui hubungan seksual LGBT? Pertama ya, sebenarnya penyakit ini itu perlu kalian ketahui bahwa nggak hanya dilalui dengan hubungan seksual aja, tapi dengan ibu ke anak juga bisa lewat plasenta namanya. Jadi pada plasenta ibu itu nanti ada 2 ruangan, yang satu dari anak ke ibu, yang satu ibu ke anak darahnya. Karena yang perlu kalian ketahui juga, HIV ini kan menular kenapa dari hubungan seksual itu dari komponennya harus kita ketahui. Pertama apa? Pertama darah, kedua cairan vagina, cairan sperma. Terus kalau misalnya dikatakan HIV itu menular melalui liur, itu salah ya. Jadi dia itu hanya melewati darah dan cairan-cairan dari si kelamin ini. Lalu kenapa sih HIV ini bisa tertularkan pada orang khususnya LGBT atau LSL ya, laki sama laki? Karena kan mohon maaf, mereka itu kan melakukan hubungan seksualnya melalui anal. Nah, anal ini kan adalah suatu tempat yang kotor ya. Jadi di anal itu ini aku ngomong sedikit ke anatomi atau struktur dari si anal itu. Jadi strukturnya itu awalnya dari usus besar, itu nanti bakalan kan namanya rektum. Nah, nanti si penis ini itu memasuki ke rektumnya. Nah, di rektum ini secara histologis atau secara makroskopis, dia ini udah nggak ada namanya epitel-epitel perlindungan. Jadi epitelnya sama kayak kulit.
nanti ketika si penis ini memasuki si lubang anusnya itu nanti akan muncul sesuatu namanya jejas. Jejas adalah suatu kematian sel. Jadi dia akan merobek si kulitnya itu dan otomatis berdarah kan. Nah darahnya ini nanti bakal menempel ke si, bisa aja ke lubang saluran kemihnya si pria, ataupun nanti si pasangan yang memasuki penisnya itu mengeluarkan si cairan spermanya, dan kan ada luka ya, jadi si HIV ini tuh dia lewat luka gitu masuknya. Jadi ketika si cairan sperma ini mengenai luka ini, nah nanti dia bakalan berproses penyakitnya. Dan HIV ini itu nggak tahu ya, maksudnya Tuhan itu menciptakan penyakit ini tuh emang khusus kepada orang-orang yang nakal gitu. Karena apa? Karena penyakit ini tuh nggak bakal menimbulkan gejalanya. Misalnya kalian melakukan hubungan seksual hari ini, itu nggak bakal muncul besok. Tetapi penyakit ini ada waktu namanya window period atau periode jendela atau masa inkubasi dari si virus ini. Nah, inkubasinya ini selama berapa? Selama 3 bulan. Jadi kalian selama 3 bulan itu belum pernah merasakan gejala, dan ketika diperiksa sebelum ketika masih rentang 3 bulan itu kalian periksa itu sama sekali belum terdeteksi penyakitnya. Oke, kalau dari aku sendiri, aku mau nanya gimana sih cara pencegahan HIV kan? Ini pencegahannya tuh misalnya dari diri kita sendiri, apa kita harus memperbanyak ibadah dalam segi agama atau memilih-milih teman, karena kan sejauh ini HIV itu kan rata-rata karena pergaulan ya. Terus juga katanya dulu sempat dibilang Bandung itu menjadi kota yang memiliki kasus HIV tertinggi di Indonesia. Jadi menurut kakak gimana sih dari segi sosialnya cara menangani HIV ini, pencegahannya? Terima kasih. Oke, cara mencegahnya gimana ya? Ini dengan kalian mengikuti edukasi ini juga kalian kan jadi sadar kan tentang HIV itu apa. Jadi kalian tuh ada rasa takut. Dimana kalau misalnya kalian itu nggak ada edukasi, terus kalian ya udah seks bebas aja dan kalian nggak tahu. Karena apalagi sekarang wanita itu kan kalau misalnya melakukan hubungan seksual itu ada tandanya. Sedangkan kalau laki-laki itu nggak ada tandanya, gitu. Terus juga ya memilih teman juga ya harus. Terus kalau misalnya dengar kata teman-teman normalisasikan hubungan seksual sama jenis ataupun normalisasikan hubungan seksual, apalagi ini banyak banget ya. Maksudnya aku juga maksudnya banyak banget dengar berita dari teman yang seks bebas, dia ngelakuin hubungan seksual pacaran. Kalau pacaran itu pasti melakukan hubungan seksual karena cowoknya udah effort. Itu nggak banget gitu. Jadi kalian sebagai wanita, apalagi wanita ya, itu kan harus menjaga kehormatan kalian. Karena kalian kan, ya itu kalau misalnya udah ketularan HIV atau penyakit lainnya itu, pertama bisa aja nanti anak kalian cacat dalam dilahirkannya. Jadi kalian juga harus sadar, terus juga harus tetap ibadah meminta sama Tuhan kalau misalnya lindungi dari penyakit-penyakit dan pergaulan bebas itu. Oke, jadi kesimpulannya tadi, penyakit HIV ini ya pasti ditularkan melalui pertama darah, cairan-cairan kelamin, cairan vagina, sperma. Terus penyakit ini tuh dia membuat seseorang itu bakalan bisa aja mengalami demam, batuk, flu, kelelahan. Terus juga penyakit ini tuh untuk menjadi sesuatu yang efektif butuh waktu yang lama. Dan penyakit ini itu dia baru bisa terdeteksi ketika masa jendela atau masa inkubasinya itu udah lewat gitu. Jadi kalian nggak bisa memeriksa diri kalian itu ketika masih dalam masa inkubasinya. Terus apa yang perlu dihindari dari kalian semua ini, apalagi masih muda ya sekarang, itu ya jangan melakukan hubungan seksual pastinya. Terus juga jangan berganti pasangan. Lalu ketika nanti ini karena buat ketika kalian melakukan perkawinan atau nikah ya, itu harus melakukan namanya screening pranikah. Jadi supaya ketahuan apakah suami kalian atau istri kalian dia yang pernah di luar atau tidak. Terus nanti pengobatannya juga kan ada namanya ARV namanya. Tetapi kan nggak mau juga yang obat terus-terusan karena kan juga ada efeknya ke ginjal. Itu aja sih. Udah ya guys. Oke, segitu dulu ya Kak Jojo. Ya, Terima kasih, selamat malam. Makasih ya. Terima kasih. Selamat. Makasih Kak Jojo. Sila ke-1, menghentikan aktivitas untuk sementara saat azan berkumandang untuk menghargai masyarakat sekitar yang beragama Islam. Sila kedua, saling menghormati pendapat anggota kelompok yang lain saat sedang berdiskusi. Sila ketiga, bersatu dalam berdiskusi serta membuat keputusan pada konteks video. Sila keempat, bermusyawarah dalam menentukan pertanyaan yang akan diajukan untuk narasumber. Jadi nilai yang terkandung pada sila kelima pada vlog kali ini adalah kita secara adil membagikan bagian-bagian penugasan kepada setiap anggota kelompok. Kegiatan dari awal yang kita lakukan mengandung kelima nilai Pancasila, dari saat berdiskusi hingga terlaksananya wawancara. Sekian dari kelompok 8.